Apa itu mood dan kenapa ada mood pada manusia? Sebelum itu, putar intronya. Baik, kembali lagi ke pertanyaan, apa itu mood? Mood adalah keadaan emosional yang bersifat sementara. Mood umumnya terbagi menjadi dua, yaitu mood baik, good mood, dan mood buruk, bad mood. Ataupun bisa dibilang mood adalah suasana hati. Itulah mengapa terkadang kita mendengar orang berkata bad mood. Tapi anehnya, kita sangat jarang mendengar ada orang yang mengatakan dirinya sedang good mood. Dengan kata lain, orang biasanya cenderung merasa bad mood ketika mengalami hal buruk, tetapi tidak ingat bahwa ketika mengalami hal baik, ia sedang mempunyai good mood. Kemudian, kenapa manusia mempunyai mood? Ya, tentu adanya mood ini juga termasuk sebagai bentuk dari pembeda antara manusia dengan yang lain. Berbeda dengan robot misalnya, di mana robot biasanya akan melakukan apapun tanpa adanya suasana yang mempengaruhinya, seperti mood misalnya. Lalu, yang sering menjadi masalah adalah terkadang kita tidak bisa membedakan mana itu mood, mana itu malas. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, mood adalah suasana hati. Jadi ketika kita mengatakan sedang tidak mood, artinya kita mengatakan jika kita sedang bad mood atau sedang mempunyai suasana hati yang buruk. Jadi pertanyaannya adalah, apabila kita tidak mengalami sesuatu yang buruk, tetapi kita hanya rebahan di kasur sambil bermain handphone seharian, kemudian merasa berat untuk melakukan aktivitas lain, semisal mengerjakan tugas, apakah itu tepat jika disebut bad mood, atau sebenarnya kita hanya malas saja? Ada beberapa faktor penyebab kita mengalami mood yang buruk. Yang pertama, baru saja mengalami kejadian yang buruk. Misal, baru saja dimarahi orang tua, kehilangan benda atau orang kesayangan, atau baru mendapatkan nilai yang buruk di sekolah. Bahkan terkadang, masalah sepele pun bisa menimbulkan mood yang buruk bagi sebagian orang. Yang kedua, perubahan hormon. Orang yang mengalami perubahan hormon biasanya akan mengalami perubahan mood juga. Inilah mengapa wanita yang sedang haid biasanya akan lebih sensitif dan lebih mudah marah. Selain pada wanita haid, remaja yang sedang mengalami pubertas biasanya juga akan mudah mengalami perubahan mood. Karena pada masa pubertas, hormon dalam tubuh sedang banyak mengalami peningkatan. Inilah mengapa beberapa atlet dan orang yang mengkonsumsi narkoba atau doping biasanya akan mempunyai mood bagus atau kebugaran tubuh yang tidak wajar, karena obat yang dikonsumsinya mempengaruhi perubahan hormon dalam tubuh. Berbicara soal mood, memang tidak bisa dipungkiri bahwa dalam menjalani hidup tidak mungkin segalanya akan berjalan dengan mulus tanpa ada rintangan dan ujian hidup. Jadi, mengalami bad mood akibat hari yang buruk memanglah hal yang wajar. Tapi, bad mood yang wajar adalah ketika hanya berlalu 2-3 hari saja. Jika lebih dari itu, tentu bukanlah hal yang baik. Kita akan menjadi lesu, malas untuk melakukan segala aktivitas, yang pada akhirnya hidup kita akan menjadi tidak produktif. Sebenarnya ada banyak istilah yang lahir dari mood ini, seperti moody, mood swing, mood booster, mood breaker, bad mood, good mood. Ya, istilah-istilah ini sebenarnya hanya bahasa gaul yang sering diucapkan. Tapi, ya, mari kita kupas satu persatu. Yang pertama, moody. Moody adalah istilah untuk menyebut orang yang mengalami mood yang tidak beraturan. Paginya senang, siangnya sedih. Sorenya tertawa, malamnya menangis. Wanita biasanya akan lebih mudah mengalami moody, karena penyebab utama dari moody adalah perubahan hormon. Sementara perubahan hormon pada wanita ini sering terjadi semasa hidupnya, yaitu ketika masa puber, masa premenstrual syndrome atau PMS, masa kehamilan, juga masa menopause. Yang kedua, mood swing. Memiliki pengertian yang hampir sama dengan moody, di mana suasana hati kacau dan sangat mudah berubah-ubah. Yang ketiga, mood booster. Memiliki arti penguat suasana hati. Intinya adalah hal-hal yang bisa membuat kita memiliki mood yang bagus. Yang keempat, mood breaker. Memiliki arti perusak suasana hati. Ya, intinya kebalikan dari mood booster. Nah, sekarang bagaimana cara supaya kita dapat mempunyai mood yang baik atau good mood? Pertama, tidur siang. Mengapa tidur siang dapat membuat mood kita baik? Mood yang baik akibat tidur siang dapat terjadi karena tubuh menjadi lebih rileks dan segar.
karena mendapatkan tidur yang cukup. Inilah mengapa orang yang biasa begadang atau kurang tidur biasanya akan menjadi lesu dan malas melakukan berbagai aktivitas akibat dari tubuh yang kelelahan. Dan tidur yang cukup tentu akan berpengaruh pada produktivitas organ tubuh, sehingga metabolisme tubuh dapat berjalan sebagaimana mestinya. Yang kedua, berolahraga. Selain bagus untuk pembentukan fisik, olahraga juga bagus untuk pembentukan mood baik. Karena ketika seseorang berolahraga akan dapat meningkatkan pelepasan beberapa hormon bahagia, yaitu endorfin, dopamin, dan serotonin. Pernah mendengarkan musik, lalu merasa sedih? Yap. Yang ketiga adalah mendengarkan musik. Sama halnya seperti olahraga, mendengarkan musik yang disukai juga dapat meningkatkan hormon bahagia. Tetapi, mendengarkan musik yang tidak tepat juga dapat menyebabkan moodmu semakin buruk. Semisal, kamu mendengarkan musik sedih ketika bad mood. Bukannya memiliki mood yang bagus, malahan moodmu menjadi semakin buruk. Yang keempat, makan. Beberapa jenis makanan juga dapat meningkatkan jumlah hormon bahagia. Di antaranya adalah cabai dan coklat. Kedua jenis makanan ini terbukti dapat meningkatkan jumlah hormon endorfin yang dapat membuatmu bahagia. Yang kelima, mengobrol atau berkomunikasi dengan orang lain. Ya, biasanya memang ketika seseorang sedang mengalami hal yang buruk, ia akan bercerita dengan teman atau orang yang dianggapnya dekat dengannya. Saling bertukar gagasan, bercanda, tertawa, tentu bisa membuatmu merasa lebih baik. Yang keenam, melakukan hal yang membuatmu rileks. Berenang, jalan-jalan, bermain game. Intinya, lakukan hal-hal yang bisa membuatmu nyaman dan merasa rileks. Selain bisa untuk melupakan masalah-masalah yang kamu alami, hal ini juga dapat membuatmu merasa lebih baik. Baiklah, kesimpulan dari pembahasan kali ini adalah mood sangat menentukan produktivitas dalam hidup kita. Tetapi, bad mood bukanlah hal yang sepenuhnya buruk selama tidak berlebihan. Tidak mungkin kan kita akan terus tertawa meskipun mengalami hal yang sangat buruk. Meskipun terkadang kita menemui orang yang setiap harinya terlihat baik-baik saja, bukan berarti ia tidak pernah mengalami hal buruk atau tidak pernah bad mood. Tapi ia sudah bisa mengontrol mood yang dimilikinya. Ia bersedih, tetapi tidak menunjukkan tangisannya. Ia punya masalah, tetapi tidak menunjukkan masalahnya. Ia tahu dan bisa mengontrol dan menyelesaikan masalah yang dialaminya. Makanya terkadang kita merasa heran ketika ada orang yang tak pernah bersedih, tiba-tiba terlihat bersedih. Maka saat itulah orang tersebut mengalami hal buruk yang tak bisa ia selesaikan sendiri. Oh, satu lagi. Menurutku pribadi, mood juga dipengaruhi oleh sugesti. Ketika kita berkata sedang malas, secara tidak langsung otak dan badan kita juga akan membuat diri kita menjadi malas. Jadi, berusahalah untuk berkata positif dan langsung kerjakan apa yang harus dikerjakan, sehingga rasa malas tidak sempat untuk terpikirkan dan singgah dalam diri kita. Baiklah, sampai di sini pembahasan mengenai mood. Jika kamu suka video ini silahkan like, dan apabila tidak suka silahkan dislike. Dan apabila ada komentar atau pertanyaan, kolom komentar masih terbuka lebar. Dan